Hai morning guys, ketemu lagi dengan saya Herman di channel Market Insight. Oke, pagi hari ini mungkin kita bahas singkat aja mengenai inflasi dan deflasi ya. Seperti yang kalian tahu bahwa semalam Mr. Powell juga membahas mengenai menunjukkan bahwa dunia ini lagi membutuhkan suatu inflasi dan itu akan diakomodasi dari kebijakan-kebijakan The Fed ya. Nah, bagi kalian yang masih awam, apa sih yang dimaksud dengan inflasi dan deflasi? Inflasi itu merupakan suatu kondisi ekonomi yang diasosiasikan dengan terjadinya kenaikan harga-harga barang. Dan memang kalau kalian belajar dulu di bangku sekolah, selalu diasosiasikan bahwa inflasi itu jelek. Memang kalau inflasi yang berlebihan, yang sampai terjadi hyperinflation, ya memang jelek guys. Tapi kalau inflasi dalam konteks yang sehat, itu sebenarnya baik. Karena itu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu lagi hot atau lagi growing gitu ya. Dan inflasi deflasi itu bukan merupakan penyebab dari kondisi ekonomi ya, itu salah guys. Jadi inflasi dan deflasi merupakan akibat dari suatunya hasil dari suatu proses ekonomi yang ada. Jadi kalau deflasi kalian sekarang kondisi deflasi terus, yaitu memang merupakan hasil akibat dari kondisi ekonomi yang lesu gitu ya. Jadi kalian bisa lihat harga-harga barang makin turun ya, mungkin bagi orang yang konsumtif senang gitu ya, tapi lihat kalian pekerjaan kalian makin berat gitu kan, competition makin berat, kemudian penyesuaian gaji makin menurun gitu kan, harga properti makin turun ya kan. Itu sebenarnya sudah tanda-tanda gitu ya. Jadi kalau sedikit saya bahas mengenai deflasi, bagaimana bisa terjadi deflasi yang sangat besar, itu dikarenakan kalau kita flashback, kalau kita ngomong di luar ya, di US itu deflasi itu disebabkan salah satunya big debt crisis gitu ya. Banyak orang yang dulu hutang besar-besaran dan konsumtif, akhirnya mereka pada saat nggak siap terjadi suatu resesi, maka nggak mampu bayar, akhirnya mereka melakukan deleveraging gila-gilaan. Itu yang disebut oleh Richard Koo dengan balance sheet recession. Apa maksudnya balance sheet recession? Ya intinya orang mengalami resesi di dompet mereka lah gitu kan. Akhirnya makin lama mereka daya belinya menurun, beserta juga banyak perusahaan-perusahaan itu di-incentivize atau istilahnya discourage untuk melakukan investasi jangka panjang, karena banyak investor itu fokusnya short term oriented profit gitu ya. Karena mereka takut bahwa kalau melakukan investasi capex jangka panjang yang cukup besar itu akan mengurangi return of equity. Nah ini juga salah kaprah belajar orang di dunia finance itu. Kalau return equity-nya bagus, baru mereka mau ngejar, akhirnya fokusnya hanya short term, tapi mereka nggak lihat jangka panjang. Salah satu contohnya, Indonesia itu tertinggal banget di program hilirisasi downstreaming. Itu yang harusnya bisa dilakukan mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu. Downstreaming untuk di minyak sawit, di biodiesel, downstreaming untuk di nikel, kita kayakan komoditi tersebut. Tapi kita baru, makanya Pak Jokowi sekarang baru enforce downstreaming itu sekarang ini. Kenapa? Karena memang sudah urgent. Kita negara konsumtif, dan semua barang-barang yang kita konsumsi itu mengandung komponen dolar, dan kita sendiri kalau nggak bisa menghasilkan dolar ya kita akan semakin susah. Makanya kalian lihat rupiah kita makin lama makin terpuruk karena kita kekurangan dolar. Itu sebabnya proyek investasi jangka panjang ini harus didukung gitu ya. Nah itu akhirnya karena akibat itu banyak perusahaan yang mengadopsi perkembangan teknologi supaya profitnya bisa membaik, supaya sesuai dengan kemauan investor. Nah itu menyebabkan spiral down ke bawah akibatnya guys. Nah spiral down ke bawah akibatnya ya yield makin turun gitu kan. Kalau yield turun ya yield kan fungsi dari cost of capital, jadi biaya modal semakin murah, orang-orang yang mengembangkan teknologi semakin happy, jadi mereka semakin menggeliat mengembangkan teknologi yang ada, semakin makanya Tesla sangat maju, banyak perkembangan robot dan artificial intelligence. Tapi akibat side effect-nya apa? Banyak orang yang nggak siap kehilangan pekerjaan, semakin susah mendapat pekerjaan dan income pada turun. Jadi di dunia digital ini memang ada plus minusnya, dan kalian harus bisa mengembrace itu. Bagaimana caranya? Ya kalian memanfaatkan perkembangan digital yang ada, meningkatkan kreativitas kalian, dan seperti kita ketahui banyak orang juga mendapatkan new source of income di dunia sosmed dan digital ini. Semoga dengan adanya perkembangan ini tercipta suatu lapangan kerja baru, new industry yang baru, dan
Kemudian ini masalah siklus aja sih guys, nanti ujung-ujungnya kalau semua oke dan bisa recover dan ditopang oleh stimulus pemerintah yang baik, maka suatu saat bisa muncul lagi namanya inflasi. Begitu ya, semoga kalian belajar hal baru pagi ini. Itu aja, bye-bye.